kita semua dari ayat yang ke-16. Renungan firman Tuhan pada hari ini dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum COVID-19, semua orang dari Sabang sampai Merauke berusaha untuk mengisi kemerdekaan yang kita raih, yang diraih oleh founding father kita, dengan berbagai macam perlombaan. Ada perlombaan demi perlombaan yang diadakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya adalah ikut mensyukuri rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicurahkan atas bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Ada perlombaan yang diadakan baik itu melalui tingkat RT, RW sampai dengan pusat yang paling tertinggi adalah di provinsi. Perlombaan-perlombaan yang diadakan bisa melalui catur, bisa melalui lomba puisi, bisa melalui pingpong, bisa melalui catur, bisa melalui berbagai macam pertandingan yang diadakan. Tetapi pada hari ini kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita sudah diselamatkan. Kita sudah dimerdekakan, Bapak Ibu. Kita dimerdekakan dari yang namanya dosa, hukum dosa. Kita juga sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum maut. Kita juga sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum Taurat. Kita juga sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum duniawi. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, kita akan melihat bagian demi bagian yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah menjauhi pola hidup duniawi. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari berbagai macam dosa. Tetapi untuk mengisi kemerdekaan ini dibutuhkan yang namanya perjuangan. Banyak orang mencoba untuk menginterpretasi bahwa kemerdekaan artinya bebas untuk melakukan segala sesuatu. Bebas untuk hidup sesuka hati. Bebas untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kemerdekaan itu dibatasi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Kemerdekaan kita dibatasi oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebagai insan yang sudah diselamatkan, sebagai insan yang sudah ditebus, sebagai insan yang sudah dimerdekakan, Tuhan rindu agar kita mengisi kemerdekaan-kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita, bukan untuk melakukan dosa. Di ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kemerdekaan telah kita terima secara gratis, secara cuma-cuma. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa kita di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Yesus Kristus. Dia memanggil saya, dia memilih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimerdekakan.
Harganya dibayar tunai. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih, kita diselamatkan, kita dimerdekakan bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Karena itu kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, tugas kita adalah untuk menjauhi yang namanya pola hidup duniawi, yaitu dosa. Kita harus mengisi hidup kita dengan melakukan yang namanya kebenaran. Kebenaran ini hanya kita temukan di dalam satu-satunya buku, yaitu Alkitab. Di luar Alkitab, maka kita sedang ada di dalam penyimpangan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Karena itu firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keinginan daging, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Surat 1 Petrus ini ditulis kepada orang-orang yang ada di perantauan. Mengingatkan mereka ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, ada penganiayaan, ada penderitaan yang mereka alami dan mereka hadapi. Mereka berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi penekanannya di sini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah pendatang dan perantau. Pendatang Bapak Ibu, kita tidak memiliki apa-apa. Sebagai seorang perantau berbicara tentang bahwa kehidupan dunia ini hanya sesaat. Kehidupan di dalam dunia ini hanya sementara. Karena itu kita semua yang hari ini hidup dan telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjauhi segala keinginan-keinginan daging. Sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan di sana berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Menjadi kekristenan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan hadiah yang gratis, kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, bukan karena usaha dan perjuangan kita, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh satu-satunya pribadi yang tak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Tuhan mau supaya kita menjauhi, kita mengisi kemerdekaan ini bukan dengan keinginan-keinginan daging, yaitu berbagai macam percabulan, berbagai macam pesta pora yang membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan sihir, Tuhan mau supaya kita tanggalkan ini. Kalau kita masih melakukan sihir, kita masih melakukan berbagai macam penyembahan berhala, Tuhan mau supaya kita menanggalkan ini. Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus ini kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Kalau kita ingat persis bahwa Raja Nero, Kaisar Nero berusaha meminta orang-orang Kristen ini untuk menyembah dewa-dewa yang patungnya yang dibuat sebagai dewa pada masa itu. Mereka meminta agar orang-orang percaya sujud dan menyembah kepada patung yang didirikan oleh Kaisar pada masa itu. Dan mereka mengalami yang namanya tekanan, mereka mengalami yang namanya berbagai macam persekusi dari Kaisar Nero. Bahkan mereka dituduh, orang percaya dituduh sebagai orang yang membakar kota Roma. Mereka difitnah, mereka dibenci, mereka dihina. Tetapi bukan karena perbuatan jahat yang mereka lakukan, tetapi karena kebenaran. Kebenaran
itu harus mereka bayar mahal. Dan karena kebenaran ini, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Dan banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang akhirnya murtad. Melihat keadaan ini, Rasul Petrus menulis surat ini, mengalamatkan surat ini kepada saudara-saudara seiman yang masih tetap mempertahankan iman dan keyakinan mereka. Agar mereka tetap fight. Agar mereka tetap berjuang. Tidak sebaliknya terseret di dalam cara hidup dan pola hidup dari orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga hidup sebagai pendatang dan perantau. Kita dipanggil, kita hadir di tengah-tengah komunitas masyarakat yang tidak sejalan dengan gaya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pendatang, sebagai perantau, kita menjadi sorotan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sekeliling kita. Baik yang sudah percaya dan setengah percaya, dan yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali karena kebenaran kita dihina, seringkali karena kebenaran kita dibenci, seringkali karena kebenaran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus menanggung yang namanya penderitaan. Dan banyak orang yang hari ini karena beratnya penderitaan, tekanan, tantangan yang mereka alami dan mereka hadapi, mereka akhirnya mengkompromikan iman dan keyakinan mereka dan hidup di dalam dosa. Kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kembali melakukan kebenaran. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan orang percaya, setelah saya dan saudara kita dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya dosa tidak lagi berkuasa, tetapi kita membiarkan otoritas Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas seluruh totalitas kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan berkata, jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang Tuhan rindukan adalah kalau kemarin sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita hidup dengan begitu banyak dosa, hidup bergelimang dengan dosa, ada iri hati. Kita suka mudah marah, kita suka mudah tersinggung, kita suka berkhianat. Kita suka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang menduka citakan hati Tuhan. Maka Tuhan rindu setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus mengisi kemerdekaan yang dianugerahkannya dengan menghidupi kebenaran-kebenaran. Kalau dulu kita memakai mata kita untuk menonton film porno, maka sekarang kita harus menggunakan mata kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu kita menggunakan anggota tubuh kita, yaitu mulut kita, untuk menggosipkan orang, untuk mengutuk orang, maka hari ini setelah kita dimerdekakan, Tuhan mau agar kita menggunakan mulut kita untuk memberkati orang. Tuhan mau kita menggunakan mulut kita untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, bukan menggosipkan orang. Kalau dulu kita menggunakan tangan kita untuk memukul orang, maka hari ini setelah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dimerdekakan, Tuhan mau kita menggunakan tangan kita untuk memberkati orang. Kalau dulu kita menggunakan organ-organ tubuh kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, dengan meminum alkohol, merokok, berjudi dan lain sebagainya, melakukan sihir dan lain sebagainya. Kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kita mau meninggalkan segala pola hidup duniawi dan mengenakan kebenaran, menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran dan membagikan kebenaran. Ini yang Tuhan rindukan. Sebab ketika kita tidak melakukan ini Bapak Ibu, kita akan sama.
seperti Simson. Di dalam Alkitab ada tokoh yang luar biasa, yaitu Simson. Simson adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Simson adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Dia dimerdekakan oleh Tuhan bukan karena usahanya, bukan karena upayanya, bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Dia dipilih dan dijadikan menjadi hakim atas Israel. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya, keinginan-keinginan duniawinya. Kita melihat bagaimana akhir kehidupan dari seorang Simson begitu tragis dan menyedihkan. Dia menghabiskan seluruh kehidupannya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Walaupun dia tahu, walaupun orang tuanya memberikan berbagai macam nasihat, berbagai macam petua, agar tidak menikah dengan orang-orang yang tidak seiman, agar tidak melakukan, mengobrol cinta, mengobrol hawa nafsunya dengan orang-orang yang tidak seiman. Tetapi demi memuaskan hawa nafsunya dan keinginannya, justru mendatangkan petaka bagi Simson. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana kehidupan Simson vs Delila. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini kita berkata, Pak Misrai, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saya masih tetap hidup di dalam dosa. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Simson menabur badai, dia menuai badai. Karena itu bagi kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mau tanggalkan segala hal. Kita mau tanggalkan segala dosa, iri hati, roh pemecah, percederaan satu dengan yang lain, mudah marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa yang menghambat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita merdekakan diri kita. Tuhan sudah memerdekakan kita, tetapi seringkali yang terjadi, kita sendiri yang menyandra hidup kita. Kita sendiri yang membuat hidup kita tidak merdeka. Merdeka tidaknya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ditentukan oleh keputusan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merdeka dari berbagai macam dosa yang sudah disebutkan tadi. Jadi inilah poin yang pertama, bagaimana kita mengisi kemerdekaan menurut bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama adalah meninggalkan pola hidup duniawi dan menghidupi kebenaran. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Poin yang kedua yang Tuhan rindukan agar kita mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan adalah milikilah cara hidup yang baik. Atau saya sederhanakan dalam satu kalimat adalah tampil beda. Kita harus memiliki cara hidup, kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang hari ini mengaku diri sebagai orang Kristen. Banyak orang hari ini mengaku diri sebagai orang percaya. Tetapi dalam attitude-nya, attitude atau cara berpikirnya, atau sikapnya, atau kelakuannya, seringkali bertolak belakang dengan apa yang dia yakini. Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita dimerdekakan dari kelakuan-kelakuan kita yang buruk. Kita dimerdekakan dari attitude kita yang buruk. Cara berpikir kita, kelakuan kita yang buruk. Agar kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Attitude saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, Tuhan mau itu kita tanggalkan. Dan memiliki gaya hidup ilahi. Gaya hidup ilahi ini harus betul-betul nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan, mengupayakan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan.
Sehingga apa? Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Pola hidup dunia, cara hidup dunia, itu bertolak belakang dengan cara hidup orang-orang percaya. Cara hidup dunia, mereka sikut menyikut satu dengan yang lain. Menjatuhkan, merendahkan satu dengan yang lain. Agar mereka bisa mendapatkan posisi. Agar mereka bisa mendapatkan yang namanya jabatan. Tetapi cara dan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dia berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kita dipanggil Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk merendahkan satu dengan yang lain, bukan untuk mengikut satu dengan yang lain, bukan untuk merendahkan satu dengan yang lain, agar kita ada di posisi yang kita inginkan. Tetapi hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik. Ini berbicara tentang bukan hanya saja itu, tetapi juga berbicara tentang karakter. Watak kita Bapak Ibu. Karakter berbicara tentang watak kita. Watak kita, kita terlahir dalam berbagai macam budaya. Watak kita berbeda-beda. Seringkali watak kita, temperamen kita berubah-ubah sesuai dengan mood. Segala sesuatu menjadi baik sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan. Mood kita menjadi baik. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, penganiayaan, dan berbagai macam kesulitan hidup, di sanalah watak kita itu akan keluar. Temperamen kita itu akan keluar. Masih enggak, Bapak Ibu? Banyak orang yang berkata, ketika ada di jalan, disenggol motor, atau dipepet motor, Bapak Ibu, mulai wataknya keluar. Temperamennya keluar. Temperamen seseorang Bapak Ibu itu teruji. Bukan saat dia ada di atas mimbar. Bukan saat dia berkhotbah. Bukan saat dia menyatakan kebenaran. Temperamen seseorang atau karakter seseorang itu teruji ketika diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Dengan yang namanya pergumulan. Dengan yang namanya tantangan hidup. Masih nggak kita tetap memiliki karakter seperti Kristus. Kiblat kita jelas, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, dia datang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mengalami tantangan, dia mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah juga yang harus menjadi role model bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Role model bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin ponakan meninggal, Bapak Ibu. Di last minute terakhir, dia berkata, saya punya dosa. Dosa saya adalah karena saya hidup di dalam kemarahan. Saya hidup di dalam kepahitan. Tetapi saat ini saya tahu bahwa saya akan terbebas. Saya akan dimerdekakan oleh Tuhan ketika saya melepaskan pengampunan. Dan dia mengambil langkah. Dia datang dan dia bersujud berdoa kepada Tuhan. Dia melepaskan pengampunan itu. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Dia tidur, dia meninggal di dalam kemenangan. Seberapa banyak orang yang hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan hidup, penderitaan, karena perlakuan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu rekan sepelayanan, entah itu teman sekerja di perusahaan. Banyak orang mengalami yang namanya kepahitan. Ingin untuk membalas. Dia rindu untuk membalikan keadaan yang tidak baik yang dialami olehnya kepada musuh-musuhnya. Tetapi bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita diajar untuk memiliki watak Kristus, yaitu mengasihi. Seringkali kita menyanyi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita mengasihi karena ada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Kita juga menyanyi mengampuni, mengampuni karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Memang berat Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ini harus nyata, ini harus nampak di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Memiliki cara hidup yang baik, berbicara tentang integritas.
Integritas apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan harus selaras dengan apa yang kita ajarkan. Apa yang kita ajarkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Realita yang hari ini terjadi, ada begitu banyak orang di luar sana mengajarkan A, tetapi dalam praktek hidupnya bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil, kita dituntut meminta yang namanya integritas. Sebabnya firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si iblis. Jadi berbicara tentang integritas, ini artinya kata, sikap, tindakan, dan perbuatan kita itu harus selaras. Ini yang disebut dengan memilikilah cara hidup yang baik. Orang percaya hari ini dipanggil untuk melakukan ini. Tidak hanya kita haleluya di dalam gereja, tetapi keluar gereja kita lupakan Tuhan. Hari ini kita diajarkan, Bapak Ibu, banyak orang masuk dalam gereja kelihatan malaikat. Tetapi keluar dari gereja berbeda, Bapak Ibu. Sepanjang hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sikap hidup mereka, integritas mereka sangat amat dipertanyakan. Tetapi tidak bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas. Karena kita adalah anak raja. Seringkali kita menyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ini kita harus tunjukkan, Bapak Ibu. Buktikan kepada dunia bahwa kita berintegritas sebagai seorang anak raja. Karena itu di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan 16, Bapak Ibu. Firman Tuhan di sana berkata, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sedang dihamiri dengan dosa. Dunia yang sedang disandra dengan dosa. Dunia yang belum dimerdekakan dari dosa. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kita dipanggil bukan untuk menjadi garam dapur. Seberapa banyak orang hari ini dipanggil hanya mau menjadi garam dapur. Kita dipanggil, saya senang dalam bahasa Arab, antum mil al-ard. Artinya apa? Antum min al-ard, artinya kamu, kalian. Kalian adalah garam dunia. Jadi saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi garam dapur, tetapi menjadi garam dunia. Artinya kehadiran kita, sikap kita, tindakan kita dimanapun kita berada, itu dibaca, dilihat, diamati oleh orang lain. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita menjadi artis rohani. Karena kita membawa atribut-atribut ilahi di tengah-tengah dunia ini. Sadarkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita menjadi sentra, kita menjadi fokus dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja Tuhan, orang percaya dipanggil untuk menjadi garam dunia. Fungsi garam adalah untuk mengawetkan sesuatu yang busuk. Fungsi garam adalah untuk memberi rasa. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memberi rasa? Atau sebaliknya kita hadir di tengah-tengah dunia ini, justru menambah keterpurukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi terang. Bukan terang yang menyualakan satu dengan yang lain, menyilaukan satu dengan yang lain. Banyak orang Kristen hari ini terang dengan terang, Bapak Ibu. Terang dengan terang, akhirnya apa jadinya apa, Bapak Ibu? Silau, men. Akhirnya apa? Terjadi apa? Berantem, Bapak Ibu, di dalam gereja. Karena masing-masing datang dengan motivasi yang salah. Ingin menunjukkan bahwa, oh iya, saya lebih rohani. Saya lebih dewasa rohani dan lain sebagainya. Wah, saya punya karunia yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih, wah saya punya titel, saya punya gelar yang luar biasa. Bukan itu tujuan Tuhan memilih saya, memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hari di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini mengisi kemerdekaan agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi terang dunia. Bukan terang yang menyilaukan satu dengan yang lain. Sikut sini dan sikut sana. Itu Bapak Ibu, persaingan yang kurang sehat hari ini terjadi di antara orang-orang percaya. Kita diajarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, untuk kembali kepada kebenaran. Firman Tuhan berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isilah kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal yang baik Bapak Ibu, kita pasti ada konsekuensi. Terkadang kita tidak dianggap, terkadang kita tidak disukai, terkadang kita direndahkan, terkadang kita diremehkan. Itulah konsekuensi dari sebuah kebenaran. Jadi kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus menerima segala konsekuensi. Jadi orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran Bapak Ibu, ya, dia akan menolak, dia akan mengkompromikan segala hal. Tetapi tidak bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita hidup yang benar. Jadi attitude kita, karakter kita, integritas kita, tetapi juga berbicara tentang loyalitas. Ini berbicara tentang loyalitas Bapak Ibu, ini ada di dalam diri setiap orang percaya. Kita harus setia. Loyalitas kita harus setia. Pertama kepada Allah. Setia kepada kebenaran. Setia juga kita kepada apa? Pemerintahan. Salah satu wujud dari kemerdekaan hari ini. Setia kepada pemerintahan yang hari ini ada. Kita jangan berkhianat. Founding Father kita telah memberikan hadiah yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan ini harus kita isi. Ada begitu banyak gereja Tuhan, orang percaya dipanggil untuk ikut ambil andil, mendukung pemerintah. Hari ini terdampak dengan COVID, kita hadir di sana bukan untuk memprovokasi situasi dan keadaan. Kita hadir di sana untuk memberikan edukasi yang benar kepada orang-orang di luar sana yang menyebarkan hoak, yang menyebarkan berita-berita, informasi-informasi yang palsu. Kehadiran anak-anak Tuhan bukan untuk menambah beban bagi pemerintah, tetapi bagaimana ikut berkontribusi kepada pemerintahan yang hari ini ada. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan. 17 Agustus 1945, kita sudah dimerdekakan. Kita merdeka dari penjajahan. Tetapi hari ini realita yang terjadi kita masih belum. Kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Masih kita dapati di luar sana. Ada begitu banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi. Ada kemiskinan. Gereja Tuhan dipanggil, orang percaya dipanggil untuk bersama-sama berkontribusi, mendukung pemerintah. Masih ada kebodohan yang terjadi. Dari Sabang sampai Merauke, di daerah-daerah masih ada begitu banyak ketimpangan-ketimpangan. Pendidikan kita, SDM kita masih begitu luas. Ada kebodohan yang begitu luar biasa masih terjadi dalam bangsa kita ini. Sehingga mudah diprovokasi, sehingga hoak ada di mana-mana. Karena masih adanya ketimpangan dalam pendidikan. Orang percaya dipanggil untuk berkontribusi. Masih juga ada kita lihat bersama-sama pemerintah nepotisme, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. Orang percaya dipanggil untuk hadir bersama-sama dengan pemerintah. Ini loyalitas kita kepada Tuhan harus diaktualisasikan di dalam tindakan real, di dalam tindakan nyata, bersama pemerintah, mendukung pemerintah, di dalam menuntaskan kemiskinan, dan lain-lain yang ada. Kontribusi orang percaya di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini loyalitas. Jadi milikilah cara hidup yang baik. Apakah kita tidak boleh mengoreksi pemerintah? Boleh. Tetapi dengan cara-cara yang baik. Banyak orang yang hari ini mencoba mengoreksi, tetapi dengan cara-cara yang salah. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berkontribusi melakukan yang baik. Pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama, yang ketiga kepada pemerintah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana sikap orang percaya mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi poin yang ketiga adalah harus bertanggung jawab. Salah satu cara kita mengisi kemerdekaan adalah orang percaya harus bertanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab di sini adalah kita bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan kepada kita. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Di sini berbicara bahwa kita harus menelanjangi semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Firman Tuhan, jangan menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi Tuhan meminta sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan lagi kita mengkompromikan diri kita dengan dosa. Jangan lagi kita menyelubungi dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, pemberontakan-pemberontakan kita. Tuhan mau supaya kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah kita berbicara bagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Berbicara tentang hidup saleh di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan mau seluruh organ-organ tubuh hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ini dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan di sana berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu, yaitu kita harus menanggalkan segala dosa kita. Jangan lagi menyelubungi dosa-dosa kita. Bagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita persembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Beribadah tidak hanya hari Minggu, tetapi beribadah berbicara tentang rentan waktu dari sepanjang hari Senin sampai dengan hari Minggu. Inilah ibadah kita. Kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi juga tugas tanggung jawab kita adalah memberi edukasi. Memberi edukasi kepada sesama kita tentang kebenaran. Tanggung jawab kita adalah memberi edukasi kepada sesama kita. Kita mengerti kebenaran. Kebenaran bukan milik pribadi kita. Kebenaran bukan inklusif hanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kebenaran merupakan milik semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Siapapun dia, dari manapun dia, latar belakang apapun dia, agama apapun dia, kebenaran inilah milik semua orang. Firman Tuhan berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita harus taat kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Kita harus taat kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dia telah mempercayakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini adalah merupakan sarana-sarana yang Tuhan pilih, Tuhan panggil. Agar melalui keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang bisa melihat Yesus Kristus Tuhan. Kekristenan adalah Kristus kecil. Orang tidak bisa melihat Kristus, karena Yesus baru akan datang kali yang kedua untuk menghakimi dunia. Tetapi representasi Kristus adalah melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sikap, tindakan, perbuatan yang kita lakukan mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Orang-orang hari ini berusaha untuk mencari jawaban. Kehadiran kekristenan adalah untuk memberikan jawaban. Yesus telah mendelegasikan tugas tanggung jawab kepada kita semua, yaitu untuk hidup kudus, tetapi ada tugas tanggung jawab, yaitu supaya kita bisa menjadi saksi. Matius pasal 28 ayat 19, tidak asing bagi kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita dipanggil, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tapi tanggung jawab kita juga kepada sesama kita. Ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya hidup self-center hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi kita mau berbagi tentang kebenaran. Bahwa ada solusi, ada jawaban di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mampu menyelesaikan berbagai macam masalah. Dia mampu menyelesaikan berbagai macam pergumulan. Dia mampu menyelesaikan berbagai macam tantangan hidup. Bahkan dia memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Kepada setiap orang yang menerimanya. Menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah tugas tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tanggung jawab yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berempati dengan lingkungan masyarakat. Bagaimana kita berempati dengan bangsa kita, negeri kita yang kita cintai. Kita dipanggil untuk melihat ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab, hablum min Allah wa hablul min anas. Jadi kita berbicara tentang hablum min Allah, kita konsentrasi kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, tapi juga hablul min anas. Artinya kita harus saling menghormati. Ayat yang ke-17, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Ini berbicara tentang hablum min Allah, hablum min anas. Berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah. Berbicara bagaimana kita mengasihi Yesus Kristus. Tetapi kasih yang kita terima dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan harus dapat dinikmati juga oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yaitu menghormati satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Jadi sudahkah kita lakukan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita diajarkan untuk menghormati. Ini tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diajar untuk mengasihi. Kasih yang diberikan oleh Yesus. Sebelum Yesus menyuruh, bahkan memberikan tugas tanggung jawab ini, dia telah terlebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih ini dia buktikan dulu Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah itu, dia memerintahkan, dia memberikan tugas tanggung jawab ini. Agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Mari kita lakukan ini Bapak Ibu. Isilah kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk melakukan kebaikan. Dengan melanjangi berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Ya, seorang tokoh di dalam Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang bernama Yusuf. Yusuf Bapak Ibu, dia adalah seorang yang difitnah, dia adalah seorang yang diajak untuk melakukan kompromi iman, kompromi tentang integritas, attitude dan karakternya ketika dia dipengaruhi, dia dirayu oleh istri dari Potifar. Ketika dia berada di Mesir. Tetapi dia tetap Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan kemerdekaan yang dipercayakan oleh seorang raja, seorang Potifar. Untuk tidur bersama istri Potifar. Dia tetap mempertahankan itu Bapak Ibu. Dia tidak menyalahgunakan kemerdekaan dia. Dia bisa saja mengkompromikan segala hal. Demi memuaskan hawa nafsunya, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kedudukan. Tetapi seorang Yusuf tidak melakukan itu. Dan ini juga yang Tuhan rindukan. Ini juga yang Tuhan mau. Kita hidup di tengah-tengah dunia. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pengaruh-pengaruh yang mungkin diperhadapkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus menjadi role model bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu mari kita tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan mengalami kemerdekaan secara utuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang terakhir di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang
ayatnya yang terakhir di ayat yang ke-13 kalau saya tidak salah. Oh sorry. Ya. Jangan menyalahgunakan. Ya, ayat yang ke-13, betul. Dari ayat firman Tuhan yang terakhir, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema, memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.